Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syafir Asura dari Humaniora 2. Saya ingin menjelaskan bab 4 tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Pengertian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah negara Indonesia yang bersatu di bawah satu pemerintah pusat, meskipun terdiri dari daerah, suku, bangsa, agama, dan budaya, bahasa. Pentingnya menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari perpecahan, menjamin stabilitas nasional dari kedamaian, mempertahankan kedaulatan integritas wilayah Indonesia, menjaga warisan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, mewujudkan cita-cita nasional masyarakat adil dan makmur. Nilai-nilai dasar yang dalam menjaga NKRI: nasionalisme, patriotisme, persatuan dan keberagaman atau Bhinneka Tunggal Ika, toleransi dan saling menghargai. Untuk menjaga keutuhan NKRI dilakukan dari lingkup paling kecil, yaitu dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjaga keutuhan negara perlu dilakukan sejak dini mungkin dalam realitas kehidupan sehari-hari, misalnya melalui penggunaan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan di masyarakat. Gitu. Dengan demikian dapat terhindar dari ancaman yang diinginkan. Mana sih? Sebagai warga-warga yang baik, kita harus selalu berpikir positif, memahami dan menyadari pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Hal ini dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara. Selain itu, perlu memperkuat pertahanan dalam berbagai bidang, seperti bidang ideologi, agama, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kerukunan antar suku dan umat beragama, tidak terprovokasi oleh berita palsu atau ajakan radikal, ikut aktif kegiatan sosial dan bela negara seperti upacara bendera setiap hari Senin, pramuka setiap hari Rabu dan Sabtu, dan gotong royong. Ingat, sekecil apapun tingkatan kita, kalau positif akan berdampak besar bagi bangsa. 2. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ATGHG terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ideologi Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang terdiri dari 5 sila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Istilah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 1982, Tantangan Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Ancaman internal, konflik antar suku atau agama, intoleransi dan radikalisme. Terus ada lagi korupsi dan pelanggaran hukum. Terus ada lagi eksternal, dan belum terakhir, terorisme dan infiltrasi ideologi asing. Ada lagi propaganda antar Pancasila, campuran tangan asing terhadap kedaulatan Indonesia. Tantangan itu ada globalisasi yang membawa nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Pancasila. Terus ada lagi perkembangan teknologi informasi
yang dapat digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Yang terakhir ada kesadaran warga yang lemah terhadap ideologi negara. Hambatan ini terdiri dari 3 poin. 3 poin itu yang pertama ada ketimpangan pembangunan antar daerah, kesenjangan sosial ekonomi, pendidikan yang belum merata, dan kurangnya pemahaman terhadap Pancasila. Terus yang terakhir ada gangguan. Gangguan tuh ada 3 poin sama seperti hambatan. Gangguan itu ada separatisme dan gerakan disintegrasi bangsa. Yang kedua ada konflik horizontal antar kelompok. Terus yang terakhir ada penyalahgunaan kebebasan pendapat yang mengarah ke provokasi. Terus poin ketiga ada peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI. Dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI, perlu dilakukan peran serta warga negara. Semua warga negara harus berkomitmen bahwa NKRI adalah rumah bersama yang harus dijaga keutuhan dalam kemampuan apapun. Peran individu warga negara: menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, aktif dalam kegiatan sosial dan kebangsaan, menghindari perilaku diskriminatif, intoleran, dan provokatif, melaporkan tindakan yang mengarah pada perpecahan bangsa. Peran di lingkungan sosial: membina kerukunan di lingkungan tempat tinggal, menjadi pelopor menjaga kesatuan, mendukung program pemerintahan yang bertujuan memperkuat NKRI. Peran melalui pendidikan: menyebarkan pemahaman tentang pentingnya ideologi Pancasila, mengajarkan cinta tanah air dan semangat bela negara. Yang terakhir ada menjadi warga yang cerdas dan kritis terhadap informasi. Aduh, capek. 4. Bentuk negara, bentuk pemerintah, dan sistem pemerintahan. Lalu Bu, napas dulu, Bu. Pemerintah, bentuk warga negara. Bentuk negara adalah cara suatu negara mengatur wilayah dan kekuasaan dalam hubungan antar pemerintahan pusat dan daerah. Macam-macam bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan, kekuasaan tinggi berada di pemerintah pusat. Contohnya Indonesia dan Jepang. Yang kedua itu ada negara serikat atau federal. Itu ada negara terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki kekuasaan sendiri di wilayah. Kekuasaan terbagi menjadi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Itu ada di Amerika Serikat dan Jerman, Australia. Bentuk negara merupakan aspek penting dalam mendirikan suatu negara. Sebelum negara terbentuk, berbagai konsep dan rancang tertentu sudah dipersiapkan, termasuk memikirkan siapa nanti yang akan memimpin, beberapa banyak yang memimpin, bagaimana pemimpin menjalani pemerintahan. Bentuk negara itu ada negara kesatuan atau unitary state. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan yang seluruh wilayah dikuasai oleh pemerintah pusat. Bentuk pemerintah itu republik. Indonesia adalah negara bentuk pemerintah republik, yaitu kepala negaranya dipilih melalui pemilu, bukan keturunan kerajaan. Jadi bukan kayak Brunei dan lain-lain. Sistem pemerintahan itu ada presidensial. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bekerja sama dengan DPR dalam membentuk undang-undang dan korupsi. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kesepakatan yang didasari adanya pertimbangan bahwa negara kesatuan merupakan bentuk
yang paling cocok untuk mewadahi sebuah bangsa majemuk dengan berbagai macam perbedaan suku, bangsa, bahasa, budaya, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan pembukaan alinea keempat Undang-Undang Negara tahun 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang kelima. Yang kelima ada sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Yaitu ada yang pertama, ada pengertian Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini menetapkan pemisahan kekuasaan antar eksklusif presiden, legislatif itu ada DPR, dan yudikatif itu ada MA dan MK. Tetapi tetap ada mekanisme penguasaan dan kerjasama. Warga negara pada dasarnya merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan. Diem kan. Efektivitas penyelenggaraan negara sangat ditentukan oleh partisipasi warga negaranya. Demikian juga dengan sistem ketantangan di Indonesia yang sedang berlangsung saat ini, dibutuhkan partisipasi dan peran serta aktif warga negara dalam membantu efektivitas dan efisien penyelenggara negara, khususnya dalam mendukung program-program pemerintah yang berdampak dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sikap positif warga negara: menaati hukum dan peraturan yang berlaku, menghargai hasil pemilu dan keputusan politik yang sah, berpartisipasi dalam proses demokrasi, ikut pemilu, musyawarah warga, dan kegiatan politik lainnya yang sehat. Terus ada mengkritikasi kebijakan pemerintah dengan yang santun dan konstitusial, mendukung program pemerintah bertujuan membangun bangsa. Contoh sikap negatif yang harus dihindari itu ada golput atau menggunakan hak tanpa penjelasan, provokasi dan penyebaran hoax politik. Terus yang terakhir melanggar hukum. Terus yang terakhir ada melanggar hukum, unjuk rasa anarkis. Jadi itu masih 13 menit lagi. Itu ada kesimpulannya. Ini yang terakhir ada kesimpulannya. Menjaga keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila adalah tanggung jawab berbagai seluruh warga negara. Tantangan dan ancaman terhadap warga negara bisa datang dari berbagai arah, baik dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan positif warga negara dan sistem pemerintahan serta dalam kehidupan bermasyarakat demi Indonesia yang damai, adil, dan makmur. Indonesia yang maju, Indonesia Emas. Mendukung Indonesia Emas di tahun 2024, di tahun 2045. Sekian dari saya, Muhammad Sabit Asura dari kelas 1110 Humaniora 2. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan untuk remedial bab 4 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, tutur kata salah yang saya perbuat oleh ibu, apapun itu semuanya. Saya terima kasih buat ibu mengabdi di SMA 5 Negeri 5 Kabupaten Depok. Terima kasih. Sampurasun. Atur suhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.